Berikutnya gue di WA sama Cindy. Katanya dia mau ngenalin gue sama temen cowoknya. Wait, temen cowoknya? Di situ otak gue auto-connect apa yang dia maksud. Berarti sumuran sama dia dong. Gue sih agak skip bentar, sampai akhirnya gue iyain aja. Akhirnya gue diajak ketemuan di resto apartemennya Cindy. Gak berselang lama, cowoknya Cindy datang bawa temennya. Dan dia langsung ngenalin gue ke temennya. Namanya Jason. Ya, first impression gue ke temennya ini sih ya om-om gitu. Tapi menurut gue dia cukup keren kok dibanding mahasiswa kampus gue yang kebanyakan pakai sepatu futsal buat ngampus. Ya cuma umurnya aja kali ya. Semenjak perkenalan itu dia sering ngontak gue, ngajak pergi makan, dan akhirnya kita semakin dekat. Bahkan sesekali dia jemput gue di depan kampus. Sampai suatu saat dia habis beli apartemen, terus nawarin gue buat tinggal di sana. Yang baiknya lagi, dia tuh suka beliin gue hadiah, kayak tas, jam tangan, parfum. Terus tiap bulan gue dapat uang jajan buat beli baju, dan uangnya juga gue pakai buat treatment di klinik kecantikan. Asli, gue ngerasain hidup gue kayak Cleopatra. Bedanya dia ratu, kalau gue arsip berharganya sugar daddy. Akhirnya kita ya gitu deh. Siapa sih yang gak baper kalau diperlakukan kayak gini? Pastilah semua orang seneng kalau punya cowok kayak Jason ini. Ya gaya hidup gue mulai berubah. Gue mulai memiliki barang-barang branded. Cindy kadang-kadang ngecengin gue. Oh, minta iPhone-nya dong. Saai ada si Cindy. Padahal kan dia yang ngajarin. Gue akuin selama 6 bulan pacaran hubungan kita baik-baik aja. Jason selalu pinter nyuri-nyuri waktu buat ketemu gue. Sampai akhirnya di bulan ke-7 dia jarang main ke apartemen gue. Tiap gue hubungin selalu respon. Katanya sih lagi sibuk. Ya tapi it's okay lah, asal duit ngalir hati pun riang. Gak ada angin, gak ada geledek. Suatu hari pintu kamar gue digedor-gedor. Dalam pikiran gue saat itu, palingan si Cindy lagi kobam. Gak taunya pas gue buka pintu, ada 2 orang yang badannya gede banget dan tampaknya serem gitu. Gue beraniin diri buat tanya, cari siapa ya pak? Tiba-tiba tuh orang nyamber omongan gue. Gak usah banyak cakap, kamu Tasya kan? Mulai sekarang jauh-jauh dari bapak Jason. Jangan sampai kami bertindak lebih jauh lagi. Tolong camkan itu. Dan dengan keadaan ketakutan bercampur bingung, mereka pergi dari hadapan gue. Asli gue shock. Gue bingung itu siapa. Tapi kalau dipikir-pikir, itu kayaknya orang suruhan dari istrinya. Mampus deh gue gangguin suami orang. Abis itu gue berusaha ngehubungin Jason buat jelasin ini semua. Tapi dia masih bingung dan gak bisa kasih kepastian karena takut ketahuan juga sama istrinya. Beberapa hari kemudian kejadian yang sama terulang lagi. Hidup gue mulai gak tenang. Akhirnya gue cabut dari apartemen. Bodo amat lah, hidup mewah jadi simpenan om-om. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa hidup gue yang gak tenang. Lambat laun gue udah mulai move on dari sugar daddy gue. Dan sekarang gue menjalani hubungan sama teman sekampus gue, namanya Erga. Yang jelas dia bukan om-om, jadi gue bisa tenang saat pacaran sama dia. Hubungan gue sama Erga udah berjalan beberapa bulan. Sampai suatu hari dia ngajakin gue buat main ke rumahnya karena ada acara keluarga. Kayaknya Erga mau ngenalin gue sama keluarganya deh. Gue seneng dong. Secara dia juga dari keluarga yang lumayan tajir gitu. Ternyata jiwa materi gue belum sirna dan masih mengendap kayak kopi hitam sasetan. Dengan perasaan happy gue pergi ke rumahnya Erga. Tapi ada hal yang bikin gue jadi zonk. Pas dikenalin ke keluarganya, ternyata salah satu abangnya itu adalah Om Jason. Di situ gue panik bukan main. Gue berusaha tetap cool walaupun tangan gue keluar keringat dingin. Pas dikenalin ke Jason, dia kayaknya juga shock ngeliat gue. Kayak bocah SMP habis kaget nonton bokep. Abis balik dari situ, gue tetap masih pacaran sama Erga. Ya, tapi gitu deh. Gue masih berusaha menghindar kalau diajak ketemu keluarganya. Ya, hubungan gue sama Erga akhirnya kandas juga.
Karena gue menemukan cowok yang lebih baik lagi. Daripada nanti gue nikah, malah sering ketemu Jason, kan bakal ambiar gue. Kalau kalian pengen hidup enak, gak mau ribet, ya jadi sugar baby-nya om-om tajir. Jangan deng, jangan. Jangan ditiru ya. Hanya bisa dilakukan oleh profesional. Menurut gue, hidup itu bukan aja masalah duit, pakaian bagus, handphone keren. Ya, hidup itu lebih besar dari itu semua. Gue berharap kalian jangan jadi sugar baby kayak gue. Kalau lu gak siap dilabrak, ya mending mundur teratur deh. Ya namanya juga hidup, gak ada yang instan. Kecuali sugar daddy-nya duda keren. Kan gak ada ganjelannya, ya kan?